Halo, kembali lagi di channel YouTube Torik Cetar Super Mega Bintang. Kembali lagi di konten namanya Korean Tourism with Torik Cetar atau pariwisata Korea bersama Torik Cetar. Nah, di video konten Korean Tourism with Torik Cetar ini gue ingin memberikan informasi seputar apa sih itu pariwisata, apa sih awal mula pariwisata, tapi terutama sih lebih ke arah konsep pariwisata Korea ya. Dan di video kali ini adalah episode kelima Korean Tourism with Torik Cetar. Di video sebelumnya atau video keempat, di situ gue udah membuat video tuh tentang peran pemerintah Korea Selatan terhadap pariwisata di sana, di Korea gitu ya. Jadi episode kelima ini kita akan membawakan tema tentang dampak pariwisata terhadap ekonomi Korea Selatan. Wih, tenang teman-teman, karena kita ngebahas tentang ekonomian nggak pakai hitung-hitungan kok. Kalian tinggal menonton video ini aja, jadi bisa tahu informasi yang kalian dapat dengan yang gua memberikan kepada kalian. Gitu, oke? Dan mungkin kalau seperti yang kalian tahu, di semua negara manapun pasti pariwisata itu dampaknya ekonomi juga bagus untuk negara, kan itu sebuah pemasukan untuk negara itu sendiri kalau ada pariwisata di negara itu, gitu ya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai pembahasannya, gue juga pengen tahu kepada kalian, gue menjelaskan ini tetap membaca skrip atau teks yang udah gue siapkan di bawah kamera gue. Jadi gue akan baca skrip gitu, karena gue nggak mau salah-salah kata atau salah-salah memberikan informasi kepada kalian. Jadi biar tidak ada miskomunikasi. Oke, kita mulai. Dampak pariwisata terhadap ekonomi di Korea Selatan. Oke, dampak ekonomi dari pariwisata dapat berupa dampak langsung dan tidak langsung nih teman-teman. Jadi dampak ekonomi kan ada dua, ada langsung dan juga tidak langsung. Nah, kalau dampak langsungnya apa sih? Jadi dampak langsungnya itu dapat terlihat dari berbagai sektor yang mendukung peningkatan pendapatan domestik bruto atau PDB yang dihasilkan dari kegiatan secara langsung terkait dengan pariwisata seperti hotel, agen perjalanan, maskapai, agen travel tour, terus restoran dan sebagainya. Terus dampak tidak langsungnya apa? Yang timbul karena kegiatan yang dilakukan oleh sektor industri pariwisata seperti modal investasi pariwisata, pengeluaran pemerintah untuk pariwisata. Terus yang ketiga, efek rantai pasokan, pembelian barang dan jasa domestik untuk input dan output produksi akhir dalam bisnis sektor pariwisata. Jadi ada dua, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung di dalam pariwisata terhadap ekonomi di Korea Selatan. Seperti itu. Terus lanjut yang ke poin yang kedua, 6 saluran yang dapat menciptakan dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata ini. Yang pertama, lapangan pekerjaan. Itu jelas ya, karena kalau misalkan dibuka objek wisata nih, kita membuka lahan baru untuk pariwisata, otomatis di situ membutuhkan karyawan, membutuhkan pekerja yang di situ. Nah, itu kan membuka juga lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan ya, karena itu jelas gitu kan. Seperti kayak pegawai hotel, agen perjalanan, koki, atau penjaga objek pariwisata tersebut gitu loh. Terus yang kedua, penyediaan barang dan jasa lokal dan nasional untuk pariwisata seperti makan, minum, dan furnitur. Yang ketiga itu penjualan langsung barang dan jasa seperti pengeceran yang atau retail gitu ya, toko-toko pada destinasi pariwisata. Kalau kita mah kayak beli oleh-oleh gitu loh, pasti kan kayak kamu pernah ke Candi Borobudur nggak? Kalau di jalan pintu keluar Candi Borobudur kan kayak ada retail, apa ya namanya itu, kalau pengen beli oleh-oleh gitu kan, ada yang nawarin kayak gantungan kunci candi atau kaos atau kayak gelas segala macem. Nah, kayak gitu contohnya dalam penjualan. Terus yang keempat itu ada pendirian bisnis pariwisata baru yang menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang terakhir, pajak dari perusahaan yang berbisnis di pariwisata, visa pengunjung dan sebagainya. Yang terakhir itu investasi investasi infrastruktur pariwisata yang dapat membangkitkan investasi baik dari sektor swasta dan sektor publik gitu teman-teman. Maaf yang ngomongnya aja sampai typo gitu kan. Terus yang poin ketiga, berdasarkan Wikipedia, Korea Selatan itu masuk urutan ke-20 negara dari seluruh dunia yang paling banyak dikunjungi wisata dan urutan ke-6 di Asia gitu teman-teman. Nah, berdasarkan data dari Organization for Economic Cooperation atau OECD, pada tahun 2018, pariwisata Korea Selatan berkontribusi atau berdampak langsung sebesar 4,7%.
terhadap PDB negara tersebut. Dan sektor pariwisata juga diperkirakan mendukung 1,4 juta pekerjaan yang mewakili 5,3% dari total lapangan pekerjaan di Korea Selatan. Nah, berdasarkan salah satu penelitian yaitu oleh Wang Jiking bahwa pariwisata memberikan dampak positif bagi perekonomian Korea Selatan. Yang pertama, pendapatan valuta asing, sektor pariwisata 85,5% yang lebih tinggi dari sektor elektronik yang hanya mencapai 69,1%. Yang kedua, menghasilkan pendapatan 7,4 triliun pada tahun 1999, teman-teman. Wow, itu dari sektor pariwisata doang loh, untuk negara gitu ya. Terus yang ketiga itu ada industri pariwisata juga menciptakan 390.000 pekerjaan pariwisata pada tahun yang sama, yaitu tahun 1999. Nah, yang poin berikutnya, pada tahun 2020 akibat pandemi coronavirus atau virus corona, sektor pariwisata Korea Selatan mengalami defisit pendapatan terhadap negara tersebut. Berdasarkan data Institut Kebudayaan dan Pariwisata Korea Selatan, defisit yang terjadi pada Januari 2020 kemarin adalah 928 juta dolar Amerika. Dan secara khusus, turis Tiongkok yang menyumbang 34,4% yang berkunjung ke Korea Selatan telah meninggalkan Korea pada awal corona kemarin gitu. Nah, rata-rata pendapatan pariwisata Korea Selatan tahun 1995 sampai dengan 2020 adalah pokoknya sekitar 838 juta lah, tapi dolar Amerika ya. Dan sampai 220 juta, dan terendahnya itu sampai 325 juta pada Juni 2003. Sementara investasi pemerintah Korea Selatan terkait pariwisata yang pertama ada menggunakan kembali tempat bersejarah yang terabaikan menjadi tempat rekreasi dan juga pendidikan gitu ya. Jadi tempat-tempat sejarah zaman dulu yang udah terbengkalai dikelola lagi, diolah lagi sama pemerintah, dibuka secara umum untuk tempat objek wisata, baik itu kunjungan maupun dalam segi pendidikan. Nah, terus yang kedua, lokasi industri dan komersial direstorasi menjadi kondisi yang alami. Yang ketiga, situs warisan budaya digunakan tempat serbaguna untuk tamasya dan juga pendidikan. Yang keempat, melakukan program pengembangan sumber daya manusia untuk pariwisata. Seperti itu. Dan masih ada 3 poin lagi nih yang terakhir. Peningkatan pemasaran, promosi, perikanan, dan infrastruktur pariwisata. Terus yang berikutnya ada pengembangan atraksi dan komplek pariwisata. Yang terakhir, pembangunan dan pengembangan transportasi seperti transportasi darat, laut, dan juga udara itu semakin kesini dikembangkan secara menyeluruh karena untuk datangnya wisatawan asing ke negara Korea Selatan. Seperti itu teman-teman di video kelima ini, iya benar, ya di video kelima ini mengenai tentang dampak pariwisata terhadap ekonomi Korea Selatan. Dan videonya sampai di sini dulu. Kenapa? Karena nanti gue bakal lanjut di video ke-6 atau episode 6 tuh tentang akomodasi pariwisata Korea Selatan. Nah ini seru nih, kita bakal ngejelasin apa sih itu motel di Korea, apa sih itu Yogwan, apa sih itu one room. Mungkin kalian udah pernah denger di drama Korea ya, cuman itu bakal dibikin video terpisahnya sama gua. Oke, nantikan aja video berikutnya di video episode ke-6. Dan sampai di sinilah video kelima. Terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke?